moderator untuk sesi ketiga kita dari acara Procurement Power. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia lulus uji kompetensi pengadaan barang dan jasa bagi personel lainnya. Nah, dari sesi ini Bapak Ibu akan dapat meningkatkan pemahaman tentang pedoman uji kompetensi. Terus Bapak Ibu juga bisa meningkatkan kemampuan pelaku PBJ dalam tahapan uji kompetensi. Terus juga Bapak Ibu juga bisa memperdalam pengetahuan terhadap materi uji kompetensi. Jadi sangat menarik karena narasumber kita ini ahli di bidang uji kompetensi dan bakal di-spill tipis-tipis untuk tips lulus uji okupasinya. Pembicara kita adalah Bapak Blaise Nianda. Pak Blaise adalah fasilitator dan juga asesor dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Oleh karena itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Gimana kabarnya semuanya? Selamat siang. Iya, siang juga, Bapak. Ini para peserta juga apa kabar nih? Boleh dijawab juga di kolom chat. Oke, gimana Bapak? Udah siap untuk menyampaikan materi kepada para peserta? Siap. Baik, Pak. Boleh langsung diambil layarnya oleh Bapak untuk pemaparan materi selama 40 menit, kemudian diskusi selama 20 menit. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi para wabarakatuh. saudara-saudara semua, teman-teman yang berbahagia, gitu ya. Kita akan masuk ke materi tentang apa ini trik supaya kita bisa apa itu lulus dalam uji kompetensi. Mungkin kalau belum diperkenalkan nih tadi ini moderator belum memperkenalkan saya nih. Ya, mestinya moderator memperkenalkan diri saya dulu gimana? Atau saya memperkenalkan diri saya sendiri nih? Iya, Pak, tadi perkenalan dari saya masih cukup singkat karena saya menyiapkan banyak ruang untuk Bapak lebih perkenalkan lagi, karena Bapak paling tahu tentang Bapak. Oke, siap. Ya, nama saya Bles Mianda. Saya adalah ASN di Pemprov DKI Jakarta. eh, saya eh, pernah menjadi kepala UKPBJ DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini pangkat dan golongan apa itu? Pembina Utama Madya 4D. Nah, sekarang aktif sebagai praktisi pengadaan barang dan jasa itu saja. Terus kemudian juga mungkin di dalam ini saya sebagai coach, sebagai evaluator, sebagai asesor, sebagai fasilitator, jadi lengkap ya. Iya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja masuk pada materi. Teman-teman dari Alatem silakan ditayangkan. Silakan. Oke, jadi di sini momok bagi teman-teman yang melakukan uji kompetensi PPK tipe B itu biasanya waktu uji oleh asesor atau pada saat lagi asesmen terhadap portofolio. Nah, inilah akan coba kita jabarkan kira-kira apa yang harusnya disiapkan. Banyak yang sudah ujian 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak lulus-lulus. Nah, masalahnya apa? Nah, itu yang akan kita coba bahas. Next, ya. Jadi untuk diketahui ya, eh, sertifikasi personel lainnya, jadi kita fokus kepada personel lainnya, itu diberlakukan bagi pejabat pembuat komitmen di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Kemudian Pokja dan pejabat pengadaan diperuntukkan bagi TNI, Polri, dan KLPD yang dikecualikan berdasarkan pasal 74A ayat 4 huruf A Perpres 12 tahun 2021. Nah, di sini dilihat ya jenis kompetensinya. Ada pejabat pembuat komitmen, ada Pokja pemilihan, ada Pokja pengadaan. Nah, ini Pokja pembuat komitmen untuk tipe B. Jadi, apa sih yang menjadi jenis kompetensinya? Perencanaan level 3. Ya, kemudian karena dia pejabat pembuat komitmen, jadi dia tidak di pemilihan penyedia, tapi langsung masuk di pengelolaan kontrak di level 3. Kemudian pengelolaan secara swakelola di level 3. Kalau untuk Pokja pemilihan, dia harus menguasai pemilihan penyedia di level 3. Kalau pejabat pengadaan di level 2. Next. Nah, ini tipologi pejabat pembuat komitmen. Jadi ada PPK tipe A, tipe B, tipe C. Kita mulai dari PPK tipe C, yaitu pengelolaan kontraknya sederhana,
operasional rutin standar dan atau berulang repetisi. Dia biasanya sederhana sekarang sampai dengan nilai kalau untuk konstruksi 15 miliar ya. Jadi itu sederhana ya. Dan biasanya cukup di pejabat pengadaan saja untuk kegiatan-kegiatan yang di bawah 200 juta. Kemudian untuk tipe B ini dia yang pengelolaan kontrak yang umum atau lazim namun tidak termasuk dalam pekerjaan kompleks juga tidak sederhana. Ini kalau dikonstruksi 15 eh, sampai 50 miliar mungkin ya. Kemudian kalau yang A ini pekerjaan kompleks yang nilainya 50 sampai 100 ya kan. Menggunakan peralatan desain khusus, menggunakan penyedia jasa asing. Ini contohnya kalau di yang tipe A PPK tipe A nih meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan misalnya MRT. Kalau tipe B ya itu tidak terbatas pada bangunan gedung sekolah ya kan, kemudian konsultan perencana dan sebagainya. Kalau tipe C misalnya ATK, konsumsi harian dan seterusnya. Next, next ya. Oke. Nah, ruang lingkup tugas PPK itu tipologinya mengacu pada tahapan manajemen proyek, yaitu apa? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Ya, jadi perencanaan, planning, organization, actuating, controlling. Jadi ini tipologi berdasarkan manajemen proyek. Lanjut, mana ininya? Ya, oke. Nah, kita mulai dari perencanaan. Di sini ada PPK tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau tipe A, ya, dia merencanakan pengadaan, identifikasi kebutuhan, ya, kemudian menyusun spek teknis dan KAK melalui pendekatan input, proses, output, ya, dengan mempertimbangkan kompleksitas pasokan. Kemudian menyusun perkiraan harga dengan mempertimbangkan eh, eh, apa nih sumber rujukan harga biaya yang terpercaya ya yang dikerjakan minimal 3 tahun terakhir. Kemudian menyusun strategi pengadaan, menyusun rencana dan model pengelolaan risiko pekerjaan. Kalau tipe B ya sama hampir sama tapi ininya bersifat umum dan tidak membutuhkan persyaratan khusus. Kalau ini lebih kepada rencana spesifik dan strategis. Kemudian spek tek dan KAK-nya ya juga input proses output tapi untuk pekerjaan yang tidak kompleks. Kemudian perkiraan harganya juga gitu, maksudnya pemanfaatan referensi yang kekinian, yang relevan ya, yang tidak kompleks. Kemudian merumuskan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan. Kemudian menyusun rencana sederhana untuk pengelolaan risiko. Kalau tipe C ini perencanaan pengadaannya juga sederhana, speknya juga yang banyak tersedia di pasar, kemudian harganya juga berbasis pasar. Next. Nah, ini juga tadi perencanaan sekarang di organisasi. Nah, untuk tipe A mampu mengusulkan perubahan jadwal ya dengan tolak ukur pada efektivitas dan atau kualitas. Terus menyusun kontrak dalam bentuk surat perjanjian untuk kontrak pekerjaan terintegrasi, kontrak payung internasional dan ini itemize ini konsolidasi itemize. Ya, jadi ini materi baru nih saya lihat nih kemarin kan KPBU internasional dan seterusnya ini sekarang integrasi kontrak payung internasional dan kontrak itemize. Kemudian merumuskan dan menetapkan tim kontrak PJP yang terdiri atas unsur personil, pendukung dan ahli. Kemudian menyusun instrumen evaluasi kinerja ya jadi ini mampu melakukan penilaian kinerja ya nanti ada formnya sendiri. Kemudian tipe B ya mengusulkan penyesuaian jadwal yang sifatnya teknis operasional, menyusun kontrak dalam bentuk surat perjanjian, melakukan pengorganisasian dan pengadministrasian maksimal 5 orang personil, menyusun instrumen evaluasi kinerja dengan tolak ukur pada teknis operasional. Kalau C di dalam organisasi
memilih dan menyusun kontrak dalam bentuk sederhana seperti SPK, ya. Kemudian melakukan organisasi secara mandiri maksimal 3 orang. Lanjut, next. Nah, tadi pengorganisasian, sekarang pelaksanaan. Untuk tipe A, itu dalam pelaksanaannya adalah menandatangani kontrak dalam bentuk surat perjanjian untuk pekerjaan terintegrasi, kontrak payung, internasional, dan pemilihan itemized. Ini konsolidasi ya. Kemudian melaksanakan PBJ dengan mempertimbangkan kompleksitas dari segi bahan yang multi sources, tingkat teknologi yang digunakan, kemudian metode atau proses yang terintegrasi dan atau multi use, ya, yang kemungkinan belum memiliki standar. Kalau tipe B, menandatangani kontrak bentuknya surat perjanjian, ya, dengan pihak yang berwenang nama penyedia atas nama penyedia barang jasa, ya. Kalau ini terintegrasi, ya. Kalau tipe A itu kompleks, tipe B biasa saja. Kemudian melaksanakan pekerjaan dengan input personil yang umum, ya kan, ya, dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan. Kalau tipe C, penandatanganan kontrak dalam bentuk SPK atau bukti pembayaran. Kemudian kan melaksanakan PBJ untuk pekerjaan yang klasifikasi sederhana. Next. Agak lama ya. Ya, pengendalian. Kalau di tipe A, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kontrak terhadap input proses output untuk pekerjaan yang kompleks. Jadi kalau A ini selalu kompleks. Kemudian melakukan pekerjaan serah terima hasil pengadaan barang dan jasa yang kompleks juga. Kemudian evaluasi kinerja berbasis manfaat. Kemudian memastikan tersedianya jaminan penyedia yang dapat digunakan untuk pemeliharaan. Kalau tipe B, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan proses pengadaan, ya, dan peninjauan ulang secara cepat untuk menghindari risiko keterlambatan. Ini sebenarnya lebih kepada umum ya. Kemudian serah terima pekerjaan juga melalui proses quality assurance, kemudian mengevaluasi kinerja pelaksana berbasis proses output atau hasil pekerjaan, kemudian memastikan tersedianya jaminan mutu dan garansi purna jual untuk barang. Nah, tipe C, melakukan pemantauan dan pengawasan kontrak barang sederhana, melakukan pekerjaan serah terima barang sederhana, evaluasi kinerja berdasarkan berbasis output, kemudian memastikan tersedianya garansi purna jual. Next. Ini sifatnya ini. Nah, ini yang lebih penting ya, Bapak Ibu. Bagaimana sih sertifikasi metode ujinya gitu ya? Ini ada dua, yaitu ini metode baru ya, verifikasi portofolio dan tes tertulis. Verifikasi portofolio itu 60%, tertulisnya 40%. Kalau tahu begini, maka Anda harus membuat portofolio dengan benar. Nah, ini masalahnya nih, kalau nggak didampingi dengan benar, maka portofolio Anda akan berantakan. Nah, inilah pentingnya Anda ikut suatu pelatihan. Kalau Anda tidak melakukan pelatihan, ya kan, pasti nanti banyakkan gagal pada waktu portofolio. Jadi kalau portofolio gagal ya pasti ada gagal karena dia 60% sendiri. Ya kalau tes tertulis kan lebih kepada knowledge ya, Anda bisa paham lah, gampang lah belajar. Tapi kalau ini portofolio Pak Bu. Nah ini disinilah yang masalahnya. Kalau nggak didampingi banyak yang gugur. Ya, apa terutama waktu dia menetapkan ruang lingkup dan seterusnya ya. Nah, apa yang penting kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi yaitu SK pengangkatan sebagai PPK. Kemudian dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian untuk JKT tertentu ini kalau untuk yang swaklola. Kemudian portofolio, dokumen arsip yang sudah ditandatangani oleh pejabat
berwenang dan paling lama 5 tahun. Nah, ini kan sering terjadi, ini banyak banyak yang tidak tepat. Banyak yang tidak tepat. Ingat ya, ini harus resmi sifatnya. Nah, buat verifikasi 60%. Kalau tes tertulis silakan ya. Jadi ini open book, komputer, 40 soal, ya. Kemudian pelaksanaan secara daring, bobotnya 40%. Jadi kuncinya adalah di portofolio. Kalau portofolio nggak lulus, Anda pasti tidak lulus. Walaupun di sini Anda nilainya sempurna di tes tertulis, tapi di sini next. Ya. Kemudian pelaksanaannya LKPP, jadi waktu portofolio, LKPP melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Berarti Anda biasanya dikoordinir melalui unit atau badan SDM Anda gitu, ya. Atau biro ada mungkin kalau di kepolisian. LKPP menetapkan peserta sertifikasi yang memenuhi persyarat administrasi. Jadi administrasinya ini sudah divalidasi dulu, kalau oke langsung ditetapkan. Kemudian asesmen kompetensi melakukan penilaian dokumen portofolio sesuai kriteria penilaian. Jadi saya waktu jadi asesor juga begitu. Jadi kita menilai apakah MUK-nya sesuai, ya, metode unjuk kinerjanya itu sesuai, ya. Kemudian pengawas mengatur dan mengawasi tes tertulis, peserta sertifikasi mengikuti tes tertulis sesuai jadwal ditetapkan. Jadi ada yang tertulis juga ya. Nah, pasca pelaksanaan LKPP melakukan rekapitulasi penilaian, ya. Kemudian Direktur Sertifikasi menetapkan dan mengumumkan hasil pelaksanaan uji. Kemudian Deputi Bidang PPSDM menandatangani sertifikat kompetensi. Lanjut. Ya. Apa itu dokumen portofolio? Ya, dia mempunyai pengalaman hasil kerja sendiri. Ya, jadi nanti ada lihat di lampiran satu nih, nanti tolong dibantu lampiran satunya apa alatan. Kemudian apabila tidak mempunyai pengalaman sendiri, maka peserta dapat menyusun dokumen berdasarkan hasil kerjasama orang lain pada skema kompetensi khusus swakelola. Jadi kalau biasanya kan lemah di swakelola. Nah, ini bisa berdasarkan hasil kerjasama dengan orang lain. Isi kajian mencakup penjelasan metodenya STAR, ya, Situation and Text, apa peran tugas PPK dalam melakukan swakelola, time kapan dilakukan, action apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan swakelola, R result apakah upaya tersebut dapat mengatasi permasalahan. Next. Ya, langsung next lagi. Ya, ini dokumen hasil kerjanya. Jika perencanaan tuh indikator kompetensi. Nah, ini yang penting. Yang pertama nih, ini kan kalau tipe B ya, mampu melakukan pekerjaan penyusunan spektek dan KAK berbasis input proses output sesuai dengan analisis proses produksi, tapi tidak membutuhkan kompetensi teknis yang khusus karena di tipe 3. Ini nih, apakah indikator kompetensi ini dokumen hasil kinerjanya adalah spektek dan KAK, kemudian dokumen pendukung antara lain KAK kegiatan, standar, katalog produk, jurnal. Jadi harus ada bukti dukung. Nah, ini sering lemah dalam membuat perencanaan ini ternyata tidak dibuktikan dengan bukti dukung. Jadi ngarang bebas. Nah, itu poinnya minus tuh dari asesor langsung. Mana bukti dukungnya? Nggak ada, ngarang bebas. Out. Kemudian yang kedua, mampu melakukan pekerjaan penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi untuk pekerjaan yang tidak kompleks. Dokumennya apa? Berupa dokumen perkiraan harga, itu kertas kerja, spektek, data informasi, ya. Dan ini juga pakai bukti dukung. Biasanya kita akan lihat MPU, mata pembayaran utama. Ini harus benar-benar ada bukti dukung. Kalau enggak, berantakan Anda. Kemudian melakukan perumusan pemaketan dan strategi, ya. Nah, dokumennya adalah RUP, ya, Rencana Umum Pengadaan. Tapi ingat, bukan mentah-mentah RUP yang kita lihat, tapi mulai dari identifikasi kebutuhan, ya, kemudian masuk kepada perencanaan pengadaan, baru sampai penetapan RUP. Nah, ini banyak langsung aja RUP, begitu ditanya identifikasi kebutuhannya seperti apa, nggak bisa jawab.
Ya, jadi banyak terjadi juga terbalik. RUP dulu tayang, baru perencanaan pengadaan. Ini saya ingatkan lagi. Yang betul adalah perencanaan pengadaan dulu, baru RUP. Yang umum terjadi, RUP dulu, baru perencanaan pengadaan. Itu langsung minus nilainya. Jadi begitu kita pancing, kapan perencanaan pengadaan dilakukan? Setelah RUP, Pak, langsung fail. Jadi perencanaan pengadaan dilakukan sebelum RUP. Apa saja perencanaan pengadaan? Identifikasi kebutuhan, perencanaan pengadaan itu ada formnya sesuai dengan apa keputusan Deputi 2 LKPP nomor 10 kalau saya tidak salah. 2019. Lanjut, next. Nah, untuk kontrak ya mampu melakukan perumusan kontrak dalam bentuk surat perjanjian. Nah, dokumen hasil kerjanya apa? Jadi rancangan kontrak dan dokumen kontrak, kemudian pendukung yaitu berita acara persiapan, dokumen pemilihan, summary, repo. Ya, jadi ini waktu menyusun surat perjanjian inilah bukti dukungnya. Kemudian mampu melakukan pekerjaan pengendalian pelaksanaan kontrak terhadap input, proses, output. Apa saja? Berupa dokumen pengendalian pelaksanaan kontrak, dokumen pendukung antara lain kurva S. Ya, ini yang biasa kita lihat itu kurva S-nya. Bisa juga network planning, tapi biasanya kurva S. Aduh, jangan di next dulu dong. Saya masih jelasin. Halo, halo. Nah, kemudian dokumen rencana target. Ya, jadi ini membandingkan antara target dan realisasi. Ya, kemudian laporan kemajuan output. Ini yang biasanya juga banyak yang lemah nih pada waktu kurva S, bagaimana menyusun kurva S dan sebagainya. Makanya perlu pelatihan gitu loh. Lanjut. Nah, kemudian indikator kompetensi yang ketiga, mampu melakukan pekerjaan serah terima pekerjaan ya, yang kerjaannya tidak kompleks. Apa saja dokumen hasil kerjanya adalah berita acara serah terima dan pendukungnya. Itu dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan dan dokumen kertas kerja. Jadi yang terjadi sering itu hanya berita acara serah terima, tapi tidak ada kertas kerja pendukung. Nah ini yang juga banyak terjadi gitu. Ya, bahkan sering saya masih ngelihat kertas kerjanya itu eh, tidak mengikuti formatnya Perpres. Masih ada panitia penerima hasil pekerjaan. Nggak ada lagi mestinya. Mestinya adanya tim pendukung PPK. Lanjut. Nah, dalam swaklola, indikator kompetensi yang pertama adalah mampu melakukan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Outputnya adalah, dokumennya adalah berupa dokumen analisis permasalahan teknis operasional dan pemecahan masalah pada tahapan swaklola. Kemudian indikator yang kedua, mampu melakukan pengelolaan dengan input berupa personil, keahlian tertentu, dan bahan material umum. Nah, ini yang sering terjadi juga kesalahan nih. Swakelolanya tidak mencapai target, inputnya berupa personil keahlian tertentu, kemudian standar yang spesifik. Juga banyak yang tidak menginput dengan standar. Misalnya apa? SNI, misalnya gitu kan. Terus dan output yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ini saya tekankan banyak yang gagal di sini tuh di sini. Ya, jadi keahlian tertentu ya, kemudian mempunyai standar gitu kan dan outputnya bisa diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, dokumennya ini dulu supaya lebih jelas bisa di-share, nggak cukup waktunya Pak. Di sini saya cuma ngasih kulit-kulitnya doang. Ini ngajarin beginian Pak, Bapak Ibu sekalian, 3 hari aja nggak cukup. Boleh tanya sama Alatan tuh. 3 hari tidak cukup Pak, mendampingi ini. Saya biasanya pakai termin-termin yang ngerjain beginian nih. Kemudian dokumen utama berupa dokumen analisis permasalahan teknis operasional nih, oke. Nah, ini dia dokumen utama berupa dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan swaklola dengan input berupa personil, kalian tertentu dan seterusnya. Dokumen pendukung antara lain RUP, spektek,
rapat persiapan, ya, penetapan sasaran swakelola, SK penyelenggara, penetapan rencana kegiatan, jadwal kegiatan, RAB, MOU, ya kalau untuk tipe tipe 2 atau penetapan rancangan kontrak swakelola. Next. Ya, ini sekarang untuk Pokja pemilihan. Kalau tadi untuk PPK, kalau Pokja pemilihan itu di metode pemilihan. Nah, indikator kompetensinya kalau untuk Pokja pemilihan adalah review, mampu melakukan review terhadap persiapan pengadaan barang jasa. Nah, ini apa? Bentuknya adalah dokumen hasil review. Jadi di situ nanti di dalamnya ada penetapan, biasanya penetapan metodologi, penetapan evaluasi, ya kan? Kemudian syaratan teknis dan seterusnya. Kemudian dua, mampu melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. Jadi ini bisa menyusun dokumen LDP, LDK, dan summary report. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi. Ya, jadi metode evaluasi harga ambang batas, sistem nilai, biaya ukur umur ekonomis, kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah. Ya, ya ini sebenarnya uh, mampu melakukan pekerjaan evaluasi dengan metode harga terendah ambang batas. Sistem nilai, penilaian biaya umur ekonomis, ya ini sebenarnya biaya ekonomis tidak di sini ya, tapi oke, oke masuk. Kemudian dokumen utama berupa adanya berita acara evaluasi penawaran. Kemudian dokumen pendukungnya juga berupa kertas kerja evaluasi. Jadi ada berita acara, ada kertas kerja. Next. Nah, kemudian yang indikator keempat, mampu melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi, ya, pada tender dan penunjukan langsung. Jadi mampu melakukan penilaian kualifikasi, ya, berupa apa nih dokumen hasil kerjanya, dokumen hasil penilaian kualifikasi, kemudian dokumen pendukungnya berupa kertas kerja. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan hanya berita acara ya, harus ada dokumen pendukung dan kertas kerja. Kemudian mampu melakukan pekerjaan pengelolaan sanggah, ya, jadi ada surat jawaban sanggah, ada summary report. Kemudian mampu melakukan pekerjaan negosiasi teknis dan harga, ya, dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan. Jadi ini juga rawan ya, negosiasi teknis dan harga, tapi kayak di pasar gitu, kayak dagang pasar aja, padahal ada teorinya. Kemudian outputnya adalah dokumen utama berita acara hasil negosiasi dan dokumen pendukung. Kemudian nomor 7, mampu melakukan penyusunan daftar penyedia barang jasa pemerintah. Jadi kita membuat daftar penyedia. Next. Nah, bagaimana ketentuan pemenuhan personil lainnya bersertifikasi kompetensi? Jadi ini ketentuan-ketentuannya ya. Jadi berdasarkan Perpres 12, PPK kompetensi paling lambat 31 Desember 2023. Jadi Bapak Ibu yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi nggak bisa menjadi PPK. Ya. Kemudian eh, kalau belum memiliki sertifikat kompetensi, maka untuk Pokja minimal satu yang memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian personel lainnya memiliki tingkat dasar boleh. Ini minimalnya ya. Kemudian untuk pejabat pengadaan tidak dapat dilakukan oleh personel lainnya. Harus memiliki eh, sertifikat kompetensi. Ya, ya. Jadi minimal tingkat dasar kalau nggak ada. Lanjut. Nah ini juga eh, kementerian yang dikecualikan memiliki JF PBJ dilaksanakan oleh personel lainnya. Maka tetap harus menyusun ren aksi. Jadi ketentuan-ketentuan disclaimer itu nggak bisa jalan kalau tidak ada ren aksi yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi itu dulu ditandatangani baru ada ren aksinya seperti apa. Oke, next. Nah, ini dia ketentuan kalau tadi kan Pokja, kalau ini PPK. Ya, jadi wajib memiliki sertifikat kompetensi, ini jelas nih 31 Desember. Ada tiga yaitu tipe A, tipe B, tipe C. Ya, kalau tipe A
diselenggarakan oleh LKPP, ya kalau dia tipe A dan tipe B ya oleh LKPP, tipe C diselenggara. Jadi gini, kalau tipe A tipe B berdasarkan eh, uji kompetensi. Kalau tipe C ini berdasarkan pelatihan MOOC ya. Jadi Massive Open Online Course ya atau blended learning. Next. Ya, bila belum kalau ini yang di Pemda belum memiliki PPK bersifat kompetensi, ya wajib menyusun dan mengelola ini tadi dia pejabat pembina kepegawaian ya melakukan rent aksi, kemudian disusun melalui sistem. Jadi Bapak Ibu yang menandatangani rent aksinya adalah pejabat pembina kepegawaian. Next. Nah, penugasan PPK dilaksanakan memperhatikan urutan prioritas. Ya, jadi yang pertama prioritasnya adalah pengelola PBJ. Ya, jadi dari UKPBJ-nya yaitu jenjang JFPBJ. Apa itu? Kalau madya maka PPK tipe A, tipe B dan atau PP. Kalau muda tipe A, tipe B dan atau PP. Apa ini? PP. Kemudian kalau pertama bisa tipe B dan tipe C, ya. Jadi ini sama ya. Jadi kalau madya bisa tipe A, tipe B, tipe C. Kalau muda bisa tipe A, tipe B dan atau tipe C. Kalau pertama itu tipe B atau tipe C. Next. Nah, kemudian ASN yang personel lainnya ya eh, be- eh, bersertifikat kompetensi ya. Kemudian kompetensinya tipe C bisa ditugaskan sebagai PPK tipe A dan atau tipe B. Jadi kalau Anda punya tipe C melalui MOOC minimal, Anda bisa ditugaskan sebagai di PPK tipe A dan atau di PPK tipe B. Kemudian yang tipe B juga dapat sebagai PPK tipe A dan tipe C. Kemudian yang memiliki apalagi nih? Yang memiliki sertifikasi kompetensi standar berdasarkan SKKNI. Kemudian yang memiliki PBJ tingkat dasar. Jadi ini enggak berurut ya, Bapak harus begini dulu. Jangan langsung tiba-tiba tingkat dasar. Kemudian juga bisa yang PPK negara tersertifikasi yang ditugaskan Kementerian Keuangan. Next. Nah, ini dia ASN yang bersertifikat juga CCMS, Certified Contact Management ini yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mungkin alatan bisa menyelenggarakannya ini, saya nggak tahu. Ya kriterianya masih aktif, diterbitkan sebelum 31 Desember 2023, memiliki sertifikat tingkat dasar dan lulus UKOM pemaketan. Kemudian Kak, barulah ASN sertifikasi tingkat. Jadi jangan, oh mentang-mentang saya masih bisa di tingkat. Tak dulu, renaksinya dulu. Dan berdasarkan hierarki. Ya, lanjut. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan singkat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Blaise Mianda atas penyampaian materinya. Saya izin merangkum, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan, seperti tipologi PPK, kemudian manajemen proyek tugas PPK yang ada beberapa tahap, seperti planning, organization, actuating, controlling, atau disingkat jadi POAC. Kita juga sudah lihat ada beberapa metode dan tahapan uji sertifikasi personel lainnya. Oleh karena itu, saya membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung ke Bapak Blaise Mianda bisa raise hand atau bilang di chat saya ingin bertanya, nanti saya langsung persilakan untuk on mic. Udah ada Bapak Yogi, boleh langsung Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Siapa ini Pak? Siapa ini? Nggak kelihatan namanya. Silakan, silakan Pak. Mohon maaf Pak, saya Yopi Ardiansah dari Polres Musirawas. Oke, siap. Waduh, ada sombongan. Udah, Mas, pulang tuh. 14. Masih sombong. Ibu pun, Mas. Oke, lanjut Pak. Usah. Murah. 14 Selasa.
Baik, Pak, saya lanjutkan. Ya. Dalam materi paparan Bapak tadi ada slide dokumen portofolio, Pak. Ya. Nah, itu dokumen yang bagaimana bisa Bapak sampaikan terhadap hasil kinerja sendiri itu yang bentuknya yang bagaimana, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Oke. Oke, langsung saya jawab, moderator. Gini, dokumen portofolio tadi dibilang umurnya minimal 5 tahun. Jadi kalau sekarang 2024, itu dokumen berarti minimal 5 tahun, berarti berapa? 2019 ya. Nah, kemudian dia sifatnya karena dia tipe B, dia sifatnya adalah pekerjaan tidak sederhana. Kalau tidak sederhana berarti kalau konstruksi di atas 500 ulang di atas 15 miliar sampai dengan 50 M. Jadi kalau Bapak ajukan pekerjaan konstruksi nilainya 2 miliar, itu termasuk pekerjaan sederhana. Nah, itu banyak terjadi juga tidak masuk di dalam kompetensi ini. Jadi Bapak harus cari yang di atas 15 M. Nah, kalau barang di atas 2,5 M, bukan yang di bawah 2,5 M gitu ya. Kemudian tentunya juga dokumennya mesti otentik, Pak. Bukan dokumen yang dibuat-buat. Gitu. Nanti akan kelihatan pada waktu penandatanganan dokumen itu oleh PPK dan seterusnya. Nah, ini yang penting Bapak harus sampai di ruang lingkup itu terhadap portofolio. Bukan asal memasukkan gitu. Nah, begitu juga dengan swaklola. Banyak swaklola yang gagal. Misalnya kalau Bapak di polisi ini memang agak susah nih mencari swaklola yang memiliki standar. Gitu lah, karena biasanya swaklolanya tuh malah PHBI, apa tuh? Perayaan Hari Besar Islam ya nggak bisa. Dia harus memiliki standar. Misalnya swaklola pelatihan menembak misalnya kan ada standarnya berdasarkan Perkapolri misalnya. Nah jadi harus ada standar barulah bisa itu dianggap sebagai swaklola. Nah ruang lingkup ini bisa didapat kalau ada pelatihannya. Jadi akan didampingi oleh coachnya ya yang akan mendampingi. Jadi lebih bukan pada pelatihan tapi lebih kepada pendampingan dan waktunya juga saya sering protes tuh sama alatan waktunya dikit banget banyak yang gagal karena waktunya terbatas padahal ini waktunya mesti panjang gitu. Demikian terima kasih kembali kepada Mohon moderator. izin, Pak. Ya. Bisa dijelaskan kembali untuk kita di Polri ini kita biasanya ada belanja modal terkait dengan pembangunan. Nah, ketika bicara dengan pembangunan konstruksi, tentunya ada konsultan perencanaan, ada konsultan pengawas, dan pelaksanaan konstruksi. Nah, mohon diulang, Pak, ini besaran biayanya minimalnya, Pak. Mohon izin. Ya tadi untuk konstruksi di atas 15 miliar. Ya, 15. Jadi pekerjaan konstruksinya 15 sampai 50 miliar. Ya, jelas ya. Terus kalau konsultannya nilainya 1 sampai 2,5 miliar. Ya, jadi itu. Jadi jangan salah masuk ke sana, Pak. Kalau Anda salah masuk, ya langsung fail di depan asesor. Demikian, makasih. Mohon izin, Pak, kalau bisa dilanjutkan lagi. Ya, bagaimana dia kalau pekerjaan konstruksi, dia 2 tahap. Tahap pertama boleh dikatakan 9 miliar, kemudian tahap pertama 9 miliar, tahap kedua 9 miliar. Jadi ada 2 tahun. Pertanyaan saya gini aja, Pak. Apakah tahap pertama itu satu kontrak, tahap kedua satu kontrak, atau 1 dan 2 ini merupakan satu kontrak? Beda, Pak. Tahap pertama 2000, katakanlah 2000, tahun 2000, tahap kedua 2021. Ya, artinya kan kontrak-kontrak yang sendiri-sendiri kan, 9 gitu kan? Ya. Ya, nggak bisa itu, Pak. Nggak boleh. Harus di atas 15 satu kontrak. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Jawaban saya itu saklek ya Pak. Ya mohon maaf saya juga sebagai asesor itu saklek Pak. Senyum-senyum tapi ya udah lewat ya lewat nggak ada maaf. Hati-hati. Jadi asesor itu bekerja berdasarkan metode gitu ya. Jadi begitu metodenya nggak masuk, Bapak mohon maaf ya,
kita bukannya kejam, mau nangis Bombay kayak apapun ya nggak bisa, gitu loh, nggak akan pernah. Begitu nggak memenuhi kriteria, udah selesai, fail, gitu loh. Itu mohon apa ya, jadi makanya dibaca betul tentang apa itu ruang lingkupnya. Nah itu di pelatihan dan pendampingan. Dan nggak cukup di waktu di sini nggak bisa Pak, harus pendampingan. Dan saya juga ngomong sama Alatan nggak bisa pakai online, nggak ada yang lulus kalau online, mesti tatap muka aja belum tentu lulus. Nih demi Tuhan, bukan saya nyusah-nyusahin. Saya ini kan pengalaman ya, jadi coach, jadi evaluator, jadi fasilitator, jadi asesor, jadi penulis modulnya juga. Jadi saya udah ngalamin tuh semuanya, jadi tahu gitu loh. Awalnya saya hanya sebagai asesor, oh banyak yang lewat. Begitu, oh, udah boleh coba, ya, saya coba jadi coach, oh begini. Kemudian jadi evaluatornya, kemudian jadi fasilitatornya, fasilitator waktu di pelatihan ya. Kemudian jadi asesor. Jadi saya udah tahu itu poin-poin di mana kelemahan-kelemahannya gitu. Demikian, makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Blas. Bisa dilihat narasumber kita sangat berpengalaman, ada banyak pengalaman-pengalaman yang bisa mendukung untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand lagi. Ini saya izin baca dulu dari kolom chat. Ada dari Bapak Yohanes, Kepala Dinas di Kabupaten sebagai PA, apakah bisa otomatis langsung bisa tanda tangan kontrak? Dari Bapak Blas, apakah ada tanggapan terhadap Gimana? pertanyaan Apa ini? kepala dinas di kabupaten? Ya, berarti dia Apakah bisa sebagai otomatis? pengguna anggaran ya. Ya, ya dia kalau sebagai penanda tangan kontrak ya boleh aja. Gitu. Nggak, apakah seorang penanda tangan kontrak harus bersertifikat kompetensi? Nggak harus. Tetapi begitu menyusun perencanaan, ya kan, pengendalian kontrak, serah terima pekerjaan, itu nggak gampang. Harus dia merekrut PPK yang berkompetensi. Kalau nggak ada ya dia rekrut tenaga ahli yang mendampingi KPI. Jadi nggak sesederhana itu, Pak. Oh, saya boleh dong nanda tangan kontrak. Boleh, sebatas menandatangan kontrak. Tapi apakah kontrak itu betul? Belum tentu. Apakah prosesnya sudah benar? Belum tentu. Ujung-ujungnya apa? Berhadapan dengan proses audit atau pengawasan. Begitu prosesnya nggak benar. Jadi jangan happy dulu Pak bahwa pengguna anggaran oh boleh nanda tangan boleh, tapi dia butuh PPK yang berkompeten. Tetap seperti itu gitu. Demikian, makasih. Baik, semoga sudah terjawab ya Bapak Yohanes. Selanjutnya saya cek di Slido sudah ada beberapa pertanyaan dari operator, boleh tolong ditunjukkan. Baik, ini agak tertutup sedikit, boleh tolong digeser kotaknya yang dari Zoom. Oke, di Slido sudah ada pertanyaan, sudah terbit surat edaran LKPP nomor 1 tahun 2024 karena Pemda tidak mampu mengakomodir perintah dari Perpres. Akhirnya SDM yang sudah memenuhi kompetensi tidak digunakan karena kembali bisa dimudahkan dengan tidak ada kompetensi tertentu, khususnya kompetensi PP Pokja Pemilihan dan PP tipe ABC. Kembali ke sertifikatnya. Ini, tadi langsung saya jawab aja. Ini pemahaman yang salah. Bisa nggak ke level 1? Iya, tapi harus berjenjang. Berdasarkan rank aksi. Nggak bisa serta-merta level 1 langsung pegang. Nggak bisa. Ada kan menjadi apa kegagalan secara administrasi. Rank aksinya mana? Yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Nggak sesederhana itu, Pak. Jadi, oh bisa dong sertifikat tingkat 1 dasar Indonesia. Nggak bisa. Dia harus mempunyai rank aksi dulu. Ya, jadi kemudian akhirnya SDM yang bisa tidak digunakan. Gimana nggak bisa nggak digunakan orang secara harus dipakai dulu yang ada, baru boleh turun kalau udah nggak ada. Jadi bukan terjadi dia punya sertifikat kompetensi, tetapi ternyata nggak dipakai. Ya nggak bisa, dia harus dipakai dulu, baru boleh turun ke bawah kalau masih nggak cukup. Ini salah ya pemahamannya itu ya. Jadi nggak seperti itu pemahaman. Demikian, makasih. Baik, ini karena anonimus, semoga terjawab ya Bapak atau Ibu. Kemudian sudah ada yang naik lagi pertanyaannya, apakah peserta ujian sertifikasi kompetensi pengadaan yang telah lulus ujian CAT namun tidak lulus di portofolio bisa diremedialkan dengan memberikan kesempatan perbaikan portfolio dalam rangka percepatan sertifikasi kompetensi, terutama untuk memenuhi SDM dengan sertifikat kompetensi? Ya itu Apakah bisa diremedialkan? bisa. Jadi nanti
Kan kompetensinya kan perencanaan, kemudian pengelolaan kontrak, ya kan? Kemudian pengendalian kontrak, gitu kan, swaklola. Nanti mana kompetensi yang tidak lulus, hanya itu saja yang diperbaiki sesuai dengan ketentuan di LKPP. Demikian. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Slido lagi. Kiat-kiat lulus uji kompetensi POKMIL dan PP apa saja Pak? Boleh diceritakan kepada. Ya itu tadi, jangan sampai Anda salah ruang lingkup. Jadi kalau dia tipe B, jangan masuk ke bawah. Kalau ke atas boleh. Jadi jangan pekerjaan sederhana masuk ke tipe B, pasti nggak lulus. Tapi kalau di atasnya boleh, boleh. Itu yang banyak yang terjadi kesalahan di situ. Kemudian ini ada pertanyaan nih, berikan contoh pembuatan portofolio yang benar. Nah ini ikut pelatihan Pak, nggak bisa di sini, waktunya nggak cukup. Oke, silakan lanjut. Iya, betul banget. Jika ingin mendapatkan pelatihan, bisa stay tune di Instagram Alasan karena akan diumumkan jadwal pelatihannya di situ untuk acara ke depannya. Saya izin membaca lagi dari kolom chat. Ada yang bertanya dari Bapak Andi, izin bertanya Pak, untuk peralihan jabatan, apa yang perlu di. Kalian jabatan ya tetap yang dikuasai ya kompetensinya. Biasa itu kan ada teknis, manajerial dan seterusnya ya kan. Ya kompetensinya yang harus Bapak kuasai gitu loh. Dan saya nggak mempromosikan ya kalau untung-untungan kalau Bapak nggak benar-benar menguasai ya. Biasanya saya juga sering kok ngadepin yang pindah jabatan tuh yang nggak lulus juga banyak. Gitu bukan menakut-nakuti gitu loh. Oke, makasih. Baik, semoga sudah terjawab ya Bapak Andi. Eh, izin bertanya Pak, kalau saya mesti siap-siap untuk uji UKOM ke Japung Muda, punya tips khusus apa Pak untuk lulus dari Bapak Gustaf? Ya Bapak mesti punya waktu yang cukup ya, ya ada waktu yang cukup. Kemudian saran saya berhubungan baik dengan coachnya, dilakukan penelitian satu persatu gitu. Kebanyakan yang terjadi waktunya tidak cukup, kerjanya sistem kebut semalam ya udah selesai. Begitu diuji di depan asesor, walaupun dia sudah melalui coaching dan evaluator, banyak yang tidak lulus. Nanti disalahkan, kenapa coaching sama ini? Ya, padahal karena waktunya mendesak, nggak dilihat dengan benar gitu loh. Kan tadi saya bilang asesor tuh ya dingin aja, nggak memenuhi out, ini udah begitu aja gampang aja gitu. Dan sepanjang sepengetahuan saya ya profesional kita gitu loh, nggak ada apapun di sini gitu. Jadi jangan Bapak berpikir bukan saya nggak belas kasihan, tapi ya ketentuannya begitu ya begitu. Jadi Belanda bener Pak kita kalau jadi asesor nggak ada ini kalau nggak bisa memenuhi out gitu aja udah. Lanjut. Oke, di sini sebenarnya lanjut lagi dari chat, ada yang bertanya dari Bapak Taufik, izin bertanya syarat hukum naik jenjang minimal berapa tahun dari pangkat terakhir Pak? Gimana ulangi? Izin untuk syarat hukum naik jenjang minimal berapa tahun dari pangkat terakhir? Minimal berapa tahun dari pangkat terakhir gitu. Nah itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak nguasain masalah teknik itunya. Itu silakan tanya kepada kepegawaiannya. Kalau masalah administrasi saya nguasain teknis pengadaan. Kalau masalah masalah administrasi kepegawaian saya nggak nguasain. Silakan tanya pada kepegawaian. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya dengan on cam dan on mic lagi? Ayo memanfaatkan kesempatan ini bisa digali lagi dengan topik-topik hukum ini. Udah tahun. Oke. Dari Slido, apakah ada pertanyaan lagi, operator? Boleh tolong ditunjukkan Slidonya. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua ya, karena pertanyaan pertama sudah tadi dijawab di dalam pelatihan. Ada yang bertanya, alokasi peserta dan periodisasi uji kompetensi kenaikan jenjang, apakah. Nah itu kan melalui BPSDM-nya ya dengan LKPP. Jadi itu mungkin bukan pertanyaan untuk saya gitu. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke topik sih Pak, mengenai kemudahan dan perbaikan atas dokumen portfolio UKOM, pengalian barang dan jasa. Oh, mungkin pertanyaan bagaimana untuk membuat portofolionya ya Pak. Jadi Ya, ini sudah dijawab juga sih. ya iya ikut pendampingan dan pelatihan. Nggak bisa kalau nggak ada pendampingan
agak susah menurut saya gitu. Iya, betul Bapak. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah dijawab semua dan tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik Pak, lanjut ke apakah ada closing statement dari Bapak untuk para peserta kita hari ini mengenai topik ini? eh saya katakan, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti terutama PPK tipe B, maka buatlah waktu yang cukup dan tidak bisa disambi rasanya saya ya untuk membuat dokumen portofolio karena itu 60% sendiri. Jadi kalau Anda tidak lulus di portofolio pasti Google. Nah, kalau PPK tipe C, ya Anda lihat ikuti aja MOC, itu nggak masalah. Tapi untuk yang PPK tipe B, Anda harus menyiapkan waktu yang cukup untuk dokumen portofolio. Itu saja, terima kasih. Baik, baik. Sebelum kita foto bareng, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelatihan UKOM, PPP, atau Pokja Pemilihan dan Penyusunan Portfolio, bisa menghubungi Alat Indonesia. Bisa tanya-tanya tuh di grup di Procurement Power, kapan ada pelatihannya. Karena salah satu fasilitator kita katanya ada bisikan nih, salah satu fasilitator adalah Pak Blaise. Bener nggak, Pak? Ya, jadi eh saya tuh sebenarnya senangnya jadi asesor gitu loh ya. Jujur aja, kalau misalnya dapat tugas LKPP, saya lebih senang jadi asesor. Tapi kesini-kesini kadang-kadang disuruh jadi coach juga, disuruh jadi evaluator juga. Nah, kalau saya jadi coach dan evaluator, saya lebih baik tidak menandatangani dokumen daripada nggak lulus. Dan alhamdulillah selama saya jadi coach dan evaluator 100% lulus. Tapi banyak juga dia lulus kalau udah saya tanda tangan, nah artinya dokumen. Tapi banyak juga karena satu angkatan itu tidak lulus karena dokumennya tidak memenuhi syarat. Gitu lah. Jadi seperti itu kondisi ininya gitu lah. Ya mungkin Anda saya termasuk yang unik nih di Indonesia nih karena saya jadi coach juga, jadi evaluator juga, jadi fasilitator juga, jadi asesor. Karena biasanya hanya jadi asesor doang atau fasilitator doang atau menjadi coach doang atau menjadi evaluator. Ini saya borong semua, coach, evaluator, fasilitator, asesor. Demikian, terima kasih. Betul, jangan sampai kelewatan Bapak yang multi talenta ini bisa mengerjakan semuanya. Jadi sambil saya menunggu ada yang on cam untuk foto bareng, saya ini mendengar nih satu testimoni dari peserta yang sudah mengikuti. Nah, saya ingin langsung mulai saja tadi yang sudah on cam dan sudah bertanya Bapak Yopi. Bapak apakah boleh menyampaikan kesan pesan